Inilah para manusia modifikasi terkuat dalam One Piece. Selamat datang di channel Nakamaisme. Kali ini Nakamin mau bahas tentang karakter-karakter yang telah dimodifikasi atau direkayasa menjadi cyborg atau manusia berkemampuan super. Mereka umumnya terbentuk karena hasrat gila tentang sains atau ilmu pengetahuan. Selain macam-macam ras, tentu keberadaan manusia modif ini menjadi sebuah elemen menarik yang melengkapi cerita One Piece. Karena banyak dari mereka memiliki kekuatan unik dan luar biasa kuat. Siapa saja mereka? Yuk kita bahas satu-satu. Pacifista. Pacifista pertama kali muncul sebelum time skip. Mereka dikenal sebagai senjata manusia ciptaan pemerintah. Mereka cukup kuat untuk memusnahkan bajak laut kelas menengah. Saat itu para bajak laut Worst Generation termasuk topi jerami kewalahan menghadapi mereka. Pacifista adalah cyborg yang diciptakan menggunakan gen Bartholomew Kuma. Pacifista juga dilengkapi dengan kekuatan robot cyborg yang ditingkatkan dan dipersenjatai laser cahaya milik Kizaru. Di Egghead ada seri Pacifista baru yang sudah di-upgrade oleh Vegapunk bernama Mark III. Vegapunk mengupgrade persenjataan Mark III. Ia juga dilengkapi dengan Bubble Shield atau perisai gelembung ciptaan Vegapunk. Perisai gelembung ini sangat tangguh dan bahkan dapat membelokkan bazooka dari jarak dekat. Germa bersaudara. Kerajaan Germa terkenal dengan sebutan Kerajaan Sains. Kerajaan Germa memiliki bala tentara mematikan bernama Germa Double Six yang dipimpin ilmuwan gila bernama Vinsmoke Judge. Judge membuat anak-anaknya sendiri menjadi bahan penelitian dan menjadikan mereka manusia rekayasa genetik yang tumbuh jadi manusia super. Kekuatan Germa bersaudara nggak kaleng-kaleng guys. Selain daya tahan tubuh yang kuat dan pemulihan yang cepat, mereka memiliki skill bertarung yang unik. Yonji memiliki kekuatan modifikasi tubuh. Niji bisa berpedang dan mengeluarkan listrik dari tubuhnya. Ichichi bisa mengeluarkan laser merah berdamage besar, dan Reiju bisa memproduksi racun sekaligus kebal terhadap racun. Tapi karena genetik mereka dimodif, alhasil mereka tumbuh tanpa emosi seperti manusia pada umumnya. Franky. Teknisi kapal topi jerami ini adalah cyborg yang bermula akibat kecelakaan. Franky dulunya manusia biasa, tumbuh bersama Tom, si jenius kapal. Franky menggilai mesin, selalu membuat penemuan-penemuan unik dengan kapal ciptaannya. Singkat cerita, saat remaja, Franky mencoba menghentikan kereta laut yang mengangkut Tom pergi. Franky tertabrak hingga pernah dikabarkan mati. Namun Franky berhasil bertahan dengan memodifikasi tubuhnya sendiri menjadi cyborg menggunakan spare part kapal. Modifikasi tubuh Franky terus di-upgrade hingga saat ini. Sekarang Franky berhasil menciptakan senjata-senjata gila di dalam tubuhnya, membuatnya menjadi kru yang cukup kuat dalam bajak laut topi jerami. Yuk sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe channel Nakamaisme ya, buat kamu yang suka pembahasan fakta, teori, dan update tentang One Piece. Queen. Sebagai tangan kiri Kaido, Queen menjadi orang ketiga terkuat dalam bajak laut Beast. Queen adalah mantan anggota Mets, sebuah grup ilmuwan-ilmuwan gila yang di dalamnya ada orang-orang jenius seperti Judge, Vegapunk, dan Caesar. Queen adalah manusia cyborg yang memodifikasi tubuhnya dengan persenjataan robotik. Queen juga bisa mengkombinasikan senjata robotnya dengan kekuatan buah iblis miliknya. Terlihat saat berubah menjadi Brachiosaurus, Queen tetap bisa menggunakan senjata robotnya, bahkan berubah wujud layaknya robot dinosaurus. Seraphim. Seraphim adalah versi sempurna Pacifista. Semua skill dan kekuatan robotik Pacifista diturunkan ke Seraphim. Vegapunk pernah berkata, Seraphim adalah puncak dari penemuan senjata manusia terhebat yang pernah ia ciptakan. Gimana enggak? Seraphim diciptakan menggunakan gen dari para mantan Shichibukai dan gen ras terkuat yaitu ras Lunarian. Pengaruh gen ini sangat kuat mempengaruhi penampilan para Seraphim. Mereka tumbuh dengan fisik yang persis seperti para mantan Shichibukai, ditambah kulit coklat tua, rambut putih, sayap berwarna hitam pekat, dan api di tubuhnya khas ras Lunarian. Kemampuan bertarung dari para Shichibukai pun mereka miliki, seperti Ash Shark yang bisa Fishman Karate, dan kemampuan berpedang GG Mihawk yang dimiliki Ash Hawk. Daya tahan tubuh dan kecepatan yang luar biasa dari ras Lunarian pun juga mereka dapatkan. Ditambah Green Blood memberikan mereka kemampuan buah iblis. Gila gak tuh? Vinsmoke Sanji. Koki bajak laut topi jerami ini ternyata juga memiliki gen modifikasi. Di awal-awal kita semua pasti mengira Sanji adalah orang biasa, tapi seiring berjalannya cerita, pertempuran demi pertempuran, rasanya agak aneh. Sanji bisa memiliki kecepatan tinggi di luar nalar dan kakinya bisa mengeluarkan api. Lalu terungkap bahwa Sanji ternyata termasuk dalam Germa bersaudara.
Sanji dulunya diusir karena dinilai gagal membangkitkan kekuatan gen modifikasinya. Namun setelah dewasa dan ikut berpetualang bersama topi jerami, menghadapi berbagai musuh kuat dan dipicu oleh Red Suit ciptaan Germa Double Six, akhirnya Sanji sepenuhnya bisa membangkitkan kekuatan gen Vinsmoke-nya. Terlihat saat Sanji menghadapi Queen, Sanji mendapat serangan fatal dan tebasan di leher. Alih-alih leher Sanji terluka, malahan pedang yang dipakai Queen lah yang patah. Kemudian luka-luka dalam Sanji seketika pulih. Saat Sanji menggunakan kekuatan ini, alisnya akan berbalik arah, mirip seperti milik para saudaranya. Tentu dengan kekuatan bela dirinya, haki, dan modifikasi genetik Vinsmoke milik Sanji menjadikan dia manusia modifikasi terkuat saat ini. Menurutmu siapa lagi sih cyborg atau manusia modifikasi yang pantas masuk list ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Tonton juga video Nakamaisma yang lainnya. Thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya.